Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620520521 dari PGMI 5D. Di sini saya akan menganalisis tentang modul ajar kurikulum Merdeka IPAS SD kelas 5 fase C, yaitu kelas tinggi. Modul ajar kurikulum Merdeka IPAS SD kelas 5. Di sini terdapat informasi umum yang di dalamnya ada identitas modul. Nama penulis Aldelia Yunisa Putri, instansi MI Alfat, tahun 2023-2024, jenjang sekolah MI kelas 5, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, alokasi waktu 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Fase C, elemennya Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kompetensi awal, peserta didik dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab peristiwa alam. Peserta didik dapat memahami adanya permasalahan lingkungan di bumi. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar, yang kelima kritis, yang keenam kreatif. Sarana dan prasarana, yaitu sumber belajar, buku guru dan siswa IPAS kelas 5, LKPD, dan internet. Medianya laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan papan tulis. Selanjutnya, target peserta didik. Peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik cerdas istimewa berbakat, dan jumlah peserta didik 25 orang. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual, metode pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya, yang kompetensi inti di dalamnya ada tujuan pembelajaran, yaitu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi, mengidentifikasi penyebab peristiwa alam, memprediksi adanya permasalahan lingkungan di bumi. Selanjutnya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran (KKTP). Melalui modul pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan dan mengetahui hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab peristiwa alam. Yang ketiga, memprediksi adanya permasalahan lingkungan di bumi. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Bumi memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, di mana kalian tinggal? Yang kedua, apakah bumi sekarang sama dengan bumi ketika kalian kecil? Yang ketiga, apa yang ingin kalian pelajari di bab ini? Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet. Yang kedua, guru menyiapkan PPT tentang materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Yang ketiga, guru menyiapkan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal yaitu yang pertama, guru memberi salam kepada peserta didik, religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama yang dapat dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan presensi secara satu persatu. Dan yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar siswa bersemangat lagi. Kegiatan A-persepsi. Yang pertama, mulailah kelas dengan mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas yang menarik minat peserta didik terhadap topik ini. Contohnya, mengetahui penyebab bumi berubah karena faktor alam dan menjelaskan penyebab permasalahan lingkungan di bumi. Yang kedua, menampilkan sebuah ilustrasi gambar mengenai materi. Yang ketiga, pandu peserta didik untuk mengidentifikasi penyebab peristiwa alam. Yang keempat, tanyakan kepada peserta didik mengenai pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang kelima, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini dan kolaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Kegiatan inti. Yang pertama, guru menunjukkan media pembelajaran yang berisi tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Yang kedua, peserta didik melihat, mendengarkan, serta mengamati media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik
Contohnya, dari penjelasan yang telah diberikan, apa hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Dan yang kedua, coba sebutkan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Yang keempat, arahkan peserta didik untuk kegiatan menjawab pertanyaan sebagai pemanasan sesuai instruksi buku siswa. Yang kelima, arahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Yang keenam, setelah menjawab pertanyaan, arahkan peserta didik untuk menulis kesimpulan. Dan yang ketujuh, pandu peserta didik untuk kegiatan diskusi untuk menulis kesimpulan dan kemudian dipresentasikan. Dan yang kedelapan, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik LKPD dan berikan waktu 10 menit kepada peserta didik untuk menjawabnya. Dan yang kesembilan, kemudian peserta didik dan guru membahas bersama-sama. Selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan refleksi. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi di sini ada dua, yaitu refleksi peserta didik dan refleksi guru. Yang pertama, refleksi peserta didik. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu yang pertama, bagian manakah yang menurut Anda hal yang paling sulit dari pelajaran ini? Dan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Yang keempat, jika Anda diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang yang akan Anda berikan pada usaha yang telah Anda laksanakan? Dan yang terakhir, apakah Anda sudah dapat memberikan contoh peristiwa alam yang bisa menjadi bencana alam? Selanjutnya, refleksi guru. Agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi, mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang guru sukai dari kegiatan kali ini? Apa yang tidak guru sukai? Yang kedua, pelajaran apa yang guru dapatkan selama pembelajaran? Yang ketiga, apa yang ingin guru ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran? Yang keempat, dengan pengetahuan yang guru dapat atau miliki sekarang, apa yang akan guru lakukan jika harus mengajar kegiatan sama di kemudian hari? Yang kelima, kapan atau pada bagian mana guru merasa kreatif ketika mengajar dan mengapa? Yang keenam, pada langkah keberapa peserta didik paling banyak belajar? Yang ketujuh, pada kegiatan apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Dan yang terakhir, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu? Guru dapat menambah pertanyaan refleksi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Di sini ada diagnostik, yaitu pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Dan yang kedua, formatif, penilaian proses. Observasi sikap, performa berupa presensi, keterampilan pengetahuan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, sumatif, yaitu tes tertulis. Yang keempat, penilaian LKPD, sudah terlampir. Kemudian, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Dan selanjutnya lampiran. Lalu di bawahnya itu terdapat tempat tanda tangan kepala sekolah dan guru kelasnya. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran tentang bahan ajar, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Di sini pada bab pertama tentang bumi berubah. Di sini menjelaskan tentang tsunami, yaitu gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut, puting beliung, angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan tinggi, dan badai, yaitu angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Selanjutnya menjelaskan tentang bencana alam, yaitu terdapat lempeng, yaitu bagian kulit bumi dengan ketebalan antara 50-250 km. Selanjutnya tektonik, proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan. Nah, selanjutnya di sini membahas tentang bencana alam gempa bumi, menjelaskan tentang erupsi. Erupsi itu apa? Yaitu letusan gunung api, lava itu lahar,
Lahar itu lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Nah, di sini juga menjelaskan tentang mikroplastik. Mikroplastik itu komponen plastik yang berukuran kurang dari 5 mm, yaitu yang dicerna oleh hewan-hewan, dan biota itu keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah. Di sini juga membahas tentang sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Kalau sampah plastik itu komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik, yaitu penggunaan plastik. Nah, di sini juga membahas tentang pengelolaan sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi sampah. Kalau reuse itu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Kalau recycle menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, ini juga termasuk dari materi Bumiku Sayang dan Bumiku Malang. Seperti ini, interaksi manusia dan lingkungan. Terus tentang deforestasi ini juga. Nah, selanjutnya nanti peserta didik dibuat kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan guru. Itu ada LKPD 2 ini. Selanjutnya LKPD 3. Lalu nanti siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Untuk pedoman skornya, nilai nanti itu jumlah benar dibagi jumlah soal lalu dikali 100. Nah, itu tadi tentang menganalisis modul ajar kurikulum Merdeka IPAS kelas 5 fase C kelas tinggi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.